Untuk semuanya silahkan yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan adik-adik mencatatkan ya sarapan apa pagi ini, kabarnya gimana. Terus pengalaman adik-adik kemarin ya, PTS pertama di kelas 7. PTS-nya berarti online ya? Atau ada yang offline kemarin sambil di sekolah ngerjainnya gitu? Gimana adik-adik? Full online atau maksudnya tuh ada yang sambil tatap muka di sekolah? Kayaknya sih full online, Kang. Oh ya, berarti nggak ada yang ke sekolah seminggu kemarin mah ya? Mm-mm. Oh, oke, dari Tapi Bang Dani. kalau nggak salah kelas 9 mah ada yang offline, ada yang ke sekolah. Oh, oke. Nah, kalian juga meren jadwalnya kapan? Minggu depan atau kapan ke sekolahan lagi? Rencananya sih planningnya tanggal 25. Berarti besok meren kelas 9 dulu, terus kelas 8, baru kelas 7 gitu ya. Si ininya pergantiannya ya. Oke, semangat buat adik-adik semua. Semoga semua sehat ya. Kita pandeminya nggak ada lagi lah. Liurnya kikian wanya. Nanti juga pas kemarin sedikit ngobrol dengan Kak Yani, Kak Nenden gitu ya. Belum bisa offline dulu ya adik-adik ya, bersabar dulu. Jadi semoga nih, karena pramuka teh rea cenah, jadi kita tunggu dulu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, kegiatan mah kita tetap berjalan. Minggu depan itu insya Allah kita akan bareng-bareng ya, Jota Joti adik-adik ya, Jambore on the internet, Jambore on the air, itu ketemu dengan pramuka-pramuka di seluruh dunia ya. Siapa tahu nanti dapat kenalan dari, kayaknya sih kalau dari Amerika rada susah ya, harus kitanya online-nya harus malam-malam. Mungkin yang jamnya mirip lah ya, kayak dari Australia, dari Malaysia gitu ya, dari Filipina gitu. Nanti kita coba ngobrol ya dengan teman-teman pramuka di belahan dunia yang lain gitu, dari negara-negara yang lain. Begitu adik-adik. Oke, baiklah, mari kita mulai saja kegiatannya pagi ini. Sekali lagi selamat pagi untuk adik-adik semua. Salam pramuka. Salam. Iya. Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Kita akan bersiap-siap. Untuk pagi ini seperti biasa akan ada upacara dulu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu pembacaan Dasadharma, kita cek SKU ya. Kemarin Kang Braja sengaja belum nambah lagi si assignment-nya di SKU gitu ya, karena kan teman-teman PTS ya, mau kagawe nya mending fokus ke PTS. Nah, terus habis itu materinya Kompas melanjutkan yang minggu lalu, Arah Mata Angin. Terus kalau perkenal regu sih kayaknya belum nambah lagi ya, udah semua gitu. Paling kita bahas teknis nanti untuk minggu depan ya, Jota Joti begitu. Oke, oh mangga nih ada yang nggak bisa on cam, silahkan. Nah terus adik-adik minta tolong buat minggu ini bagian pasukan putrinya nih, silahkan siapa yang bersedia buat bacakan Dasadharma ya. Mangga. Silakan. Wes, ini Dafarel. Halo. Ya, kelas 8. Kumaha kamari PTS? Ya gitulah. Ya gitulah. Gampang susah. Siap. Semoga nilainya butut-butut teuing lah nya. Ya lah, amin lah. Amin. Oke, sip. Siapa nih adik-adik mangga yang putrinya bantu Kang Braja untuk membacakan Dasadharma yuk. Mari. Ayo adik-adik. Kita biar bisa segera masuk ke materi. Yuk, ada regu Zodia ini. Terus udah ada regu apa lagi nih yang hadir. Oh, nggak pakai nama regunya kita, yang lainnya mah. Wow, silakan nih. Yang putrinya, siapa yang mau buat bantu Kang Braja pagi ini? Kita mulai kegiatan untuk bacakan Dasadharma yuk. Mari. Mari adik-adik, mari. Ayo. Ayo, siapa nih?
Siapa? Ayo, yang putrinya. Suara Kang Beritnya masuk kan? Ya masuk. Yuk. Ayo adik-adik. Ayo. Cuman membacakan saja. Silakan. Kemarin udah giliran yang putra, sekarang minta tolong yang putrinya. Mari. Ayo guys. Let's go. Sudah jam 8 lewat. Halo. Ada yang bisa bantu? Halo adik-adik, halo. Wah, ini tampak ada ribet ya. Cek. Suara Akangna sigana leungitnya. Ya, halo. Suara Kang Beraja masuk. Minta tolong yang putri ya untuk bacakan Dasa Dharma. Oh, agak kecil. Oh, cek. Oke, coba cek. Semoga lebih betul. Cek. Naunya sok tiba-tiba meletik. Ya. Thank you nih, masuk katanya. Mari yang putrinya siapa ya? Yang Berja minta tolong yuk. 1 orang buat bacakan Dasa Dharma. Mari adik-adik. Halo. Ayo dilaki ya. Ayo, siapa ini ya? Yang bersedia? Mungkin terjadi mah. Terjadi gak? Ayo we nungguan sampai ada yang mau. Ayo guys, siapa aja yuk. Mari. Yuk, giliran yang putrinya minggu ini. Ya silakan yang baru join. Selamat datang di latihan Sabtu ya. Kita sedang menunggu ini. Siapa nih yang dari putrinya yuk berinisiatif saja adik-adik. Berinisiatif. Nah, boleh sok dari regu Zodia, Wijaya Kusuma, dari regu Kaktus. Laki-laki aja Kang. Enggak lah. Kan gantian kemarin udah yang cowok-cowoknya sekarang yang cewek. Hah? Gimana? Membacakan apa? Dasa Dharma, bacakan Dasa Dharma. Calisa mau? Saya akan. Siap. Iya. Oke, nah. Sip, terima kasih Calisa. Kita akan mulai kegiatannya ya. Nanti on cam dan on mic ya. Oke, Calisa. Thank you. Baik, adik-adik, kita mulai saja kegiatannya ya buat pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kita bertemu lagi di latihan Sabtu. Hari ini tidak terasa ya, udah masuk bulan Oktober. Di 2 kali ya, kan kemarin udah tanggal 2, sekarang tanggal 9, minggu kedua di bulan Oktober. Semoga kabar adik-adik semua sehat dan baik. Mari kita mulai latihan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik yang baru hadir semua, kita bersiap untuk berdoa dulu. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di hari Sabtu ini, tanggal 9 Oktober. Semoga kami semua hari ini yang berkumpul, Engkau berikan kemudahan dan kelancaran, sehingga kegiatan latihan pramuka hari ini itu seru, bermanfaat, dan tentunya kami harap juga semua yang kita pelajari itu bisa kita terapkan di keseharian kita. Terus kami mohon kepadamu, di minggu lalu kami sudah mulai kegiatan-kegiatan tatap muka, lalu PTS, semoga di bulan ini kami bisa terus
semakin baik melaksanakan kegiatan-kegiatan tatap muka hingga pandemi ini usai. Kita berdoa bersama memohon kepadamu supaya teman-teman kami, keluarga kami yang tengah sakit, Engkau berkenan berikan kesembuhan. Berdoa masing-masing mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, berdoa selesai. Baik adik-adik, mari kita perdengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Iya, terima kasih. Silakan Adik Calisa. Dasa Dharma, Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, terima kasih Calisa dari Regu Wijaya Kusuma ya. Nah, oke adik-adik, kita mulai saja kegiatannya pagi ini. Yang pertama dengan lagu dulu ya. Nah, semoga bisa menghangatkan suasana di pagi hari ini ya, walaupun di rumah masing-masing. Ini lagunya judulnya Dolewak adik-adik ya. Nah, terus lagunya cuma 4 baris ya, lagunya cuma 4 baris. Cek heula ku Kang Braja. Ada yang pernah tahu mungkin waktu SD-nya diajarin sama kakak pembinanya mungkin? Ada yang pernah dengar lagu ini? Belum. Wah, can aya sih gananya. Udah ada belum, adik-adik? Wes, iya tingali tahu dari Bapak. Siap, siap, siap. Oke. Nah, ini lagunya banyak plesetannya ya, tapi kurang lebih beginilah ya. Nah, ini kita ada gayanya sebetulnya. Kalau adik-adik lagi pas offline nanti kita bisa cobain sama-sama ya. Terus lagunya tuh berulang-ulang. Jadi nanti kalau udah sampai bawah balik lagi ke atas. Oke. Ya, lagunya seperti ini adik-adik ya. Dolewak nincak waduk duka waduk saha
haneut keneh pisan santri mawa dodol dol lewat mincak waduk. Nah gitu, jadi balik lagi ke depan. Begitu adik-adik ya. Nah, oke, dicoba ya. Siap. Lagunya begitu doang soalnya. 1, 2, 3. Dol lewat mincak waduk duka waduk saha haneut keneh pisan santri mawa dodol dol lewat mincak waduk duka waduk saha haneut keneh pisan santri mawa dodol. Wes, pernah ada ternyata yang Jambore Ranting berarti ya di Yonkaf ya. Nah, Kang Braja dulu pernah tuh ikutan, tapi kayaknya nggak ketemu nih. Nih dulu udah pangkalannya di mana? Alia teh. Soalnya ikut di Yonkaf nih. Oh, Buah Batu Baru. Ya. Siap. Oke, adik-adik. Nah, ini dole waktu ceritanya seseorang gitu ya. Nah, terus nincak waduk. Nah, nincak waduk teh berarti naon? Nincak naon, guys? Menginjak apa dia? Kalau kita bahasa Indonesia kan gitu. Dolewak menginjak ini ya, ya, kotoran gitu. Terus nggak tahu itu kotoran siapa, masih hanut kene pisan tuh masih hangat. Terus santri bawa dodol, ceritanya gitu. Oke, sip gitu artinya adik-adik ya. Nah, jadi lagunya cuma 4 baris. Semoga bisa menghibur. Nanti bisa diterngiang-ngiang lah kalau istilah Kang Braja mah ya. Baiklah, kita lanjutkan adik-adik. Nah, sekali lagi seperti biasa siapkan buku merah putih dan SKU-nya ya untuk pagi ini. Adik-adik bisa cek di SKU Ramu itu di halaman-halaman nomor-nomor akhirnya ya, itu ada tentang kompas dan arah mata angin. Ya, itu di buku merah putih dan SKU. Kenapa SKU ini jadi istilahnya salah satu hal yang penting di kepramukaan? Nah, kalau adik-adik yang kemarin udah baca ya edaran dari Kuartir Nasional, sudah dibuka untuk pendaftaran Jambore Dunia ke Korea Selatan ya. Nah, selain persyaratan yang ada di sana buat istilahnya mah kayak paspor, terus biaya ya, itu adik-adik juga selain itu harus menuntaskan si SKU-nya ya. Jadi si SKU-nya harus tamat gitu, ramu, rakit, terap gitu untuk bisa ikut ke sana gitu. Terus biayanya cukup mahal ya, kemarin Kang Braja hitung-hitung itu sekitar 20 jutaan. Terus di bulan Desember itu mesti masuk dulu sekitar 800.000 gitu, Kang Braja lupa lagi. Infonya masih Kang Braja tunggu detailnya. Perwakilan dari kuartir daerah Provinsi Jawa Barat ya, siapa nih sebagai bindampingnya. Karena di situ ada yang masih banyak pertanyaan ya, kayak vaksin. Kalau yang vaksinnya Sinovac, berarti apakah harus vaksin lagi? Karena di situ ditulisnya vaksin Moderna atau Pfizer gitu. Jadi nggak ditulis Sinovac. Nah, kan berarti misalkan pengen ikut, apakah kudu disuntik deui-nya kan eta pertanyaan. Terus terkait ini ya, terkait si kuota. Karena biasanya kalau yang Jambore Dunia itu seleksi adik-adik. Jadi nanti dari setiap kota, nah itu teh diseleksi masuk ke tingkat Jawa Barat. Nanti di Jawa Baratnya juga diseleksi lagi sampai tingkat nasional gitu. Jadi biasanya sih ngambil ngambil cepet ya. Jadi buat Jambore Dunia itu biasanya nggak dari yang jauh-jauh gitu. Biasanya ya yang dari Sumatera, Jawa gitu ya, Kalimantan lah gitu. Jarang yang dari Papua gitu mah karena jauh buat nanti seleksi ke Jakartanya. Begitu ceritanya adik-adik ya. Yang punya keinginan untuk nyobain gitu ya, nanti Kang Braja bantu ya, kabar-kabarin aja kalau misalkan adik-adik mau ya. Kang Braja sangat menantikan gitu.
nanti dibantu terkait si pengujian SKU-nya sama SKK-nya. Terus link pendaftaran ke lokasi gitu ya, sampai nanti hari H. Nah, terus nggak tahu juga nih apakah Bindamping itu dari gugus depan boleh ikut atau enggak gitu ya. Jadi kayak dulu yang Jambore Dunia di Jepang, itu ya cuman anaknya aja jadinya berangkat, pembina kayak Kang Brajanya mah nggak bisa, jadi cuman anak-anaknya aja. Jadi nanti didampinginya sama dari pihak Warda, Wartir daerah, sama dari pihak Wartir nasional. Tapi pengalamannya sangat berharga ya teman-teman ya, ke adik-adik ini kalau mau mengusahakan gitu, nah, dikabarin aja ya, karena harus masuk di Desember sebagian persyaratannya begitu. Oke, itu tentang SKU ya adik-adik ya. Kemarin PTS kan udah beres, jadi mulai minggu ini akan ada assignment lagi ya terkait SKU tentang si poin arah mata angin ya dan kompas. Oke, kita lanjutkan dulu. Sudah siap ya adik-adik buku dan alat tulisnya? Terus silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu terkait Jambore Dunia, boleh loh sebelum kita masuk ke materi. Sok, mangga. Bisi ada yang mau tanya? Wah, bisi terjelas suaranya. Apakah adik-adik sudah baca edaran tentang salah. Individu atau regu? Kalau Jambore Dunia mah individu, bukan regu. Jadi perorangan. Sudah baca edaran Jambore Dunia. Jambore Dunia. Nah, itu kalau ada pertanyaan boleh ya. Kalau ada pertanyaan tentang Jambore atau persyaratannya, boleh ditanyakan. Silakan, kalua lagi salah ketik Kang Braja. Kalau ada pertanyaan tentang Jambore atau persyaratannya, boleh ditanyakan di sini. Oke, ada? Adik-adik ada? Ini individu ya, jadi bukan regu. Oke, ada yang nanya tentang Jota Joti. Semua boleh ikut. Kalau Jota Joti itu karena online, jadi nggak ada syarat ya. Beneran semua seluruh dunia boleh ikut. Begitu. Oke, silakan. Ada lagi buat kemarin udah ada edarannya, Kang Braja udah share ya di Google Classroom, sudah di Discord juga udah di share. Kalau ada yang mau masih jauh soalnya cukup banget waktunya. Jadi kalau misalkan nabung 500.000 sebulan, bisanya 500.000 sebulan kali 12 kan, jadi 6 juta. Berarti kudu nabungna sekitar 1 juta ya biar enak ya. 1 juta sebulan. Nah, pas tuh 2023 teh dapat duit buat berangkat. Rada mahal memang. Oke. Baiklah, semoga ada yang ini ya dari gugus depan kita nanti ada yang bisa ikutan begitu. Kalau nggak pun nggak apa-apa, nggak usah khawatir adik-adik ya. Itu mah kesempatan yang datangnya di 5 tahun sekali. Sip, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjut. Ya, silakan. Cek. Oh, sudah Norek nanya. Oh, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya adik-adik ya. Kemarin kita udah bahas tentang arah mata angin. Semoga masih ingat ya. Waktu pas SD kan kamu belajar mata angin itu paling cuma 8 kan. Nah, ayeuna geus SMP, kamu mesti tahu bahwa yang namanya arah mata angin itu nggak cuma 8, tapi bisa lebih banyak. Sampai 64 ya tepatnya si arah mata angin itu. Jadi yang ada di gambar ini 32. Ini 32 mata angin. Sebetulnya bisa sampai 64 begitu. Terus kemarin juga kita udah bahas selain arah mata angin itu ini ada yang nomor. Ya, oke. Nah, kita udah bahas yang namanya utara itu ada 3. Utara peta, utara sebenarnya itu yaitu kutub utara,
sama utara magnet ya. True north, grid north, sama magnetic north gitu. Nah, oke. Terus, oh ya, ini ada yang nanya nomor WA ya, dicatat saja adik-adik. Nah, itu WA-nya Kang Beraja ya, boleh kapanpun mengirimkan WA-nya. Cuman maaf ya kalau misalkan agak slow respon gitu. Kadang-kadang suka lagi mengerjakan yang lain. Oke, terus sekarang kita lanjut adik-adik. Nah, ini materi berikutnya ya. Siapa yang punya nih di rumah nih? Kompas, cek, cek. Kalau kompas di HP mah pasti ada ya. Kompas. Belum punya. Oh, belum. Ada yang punya? Coba cek. Kang Beri pengen tahu dong. Adik-adik ada yang punya? Di rumah. Kang, saya punya Kang, itu Kang. Punya saudara atau punya orang tua gitu. Ada yang punya nggak nih? Kompas. Wah, belum ya, belum ya. Nah, oke. Nah, iya Alia ya punya ya. Ada di dekat kamu nggak, Alia? Maksudnya si kompasnya. Ada Kang di TV. Di Kompas BD Alia. Lagi pegang nggak? Maksudnya bisa kasih lihat nggak? Sama Alia. Mana Cik Aliana? Di TV mah Kompas TV ya. Ada? Tarkang. Oh, oke, sip. Nah, sambil nunggu ya. Biar ngasih lihat nih ke adik-adik. Oke. Di buku merah putihnya, di buku catatannya ya, setelah kemarin itu bahas tentang arah mata angin sama jenis-jenis utara. Ya, oke, cek. Halo. Oh, sebentar, ada yang mau nanya. Oke. Nah, Alia kalau udah balik lagi kabarin ya. Supaya bisa di spotlight. Nah, setelah kemarin di catatan buku merah putih itu ngelihat arah mata angin ya sama jenis-jenis utara. Nah, kita punya sekarang jenis-jenis kompas. Ya, ini ada 3 ya. Ada 3 jenis-jenis kompas itu yang umum dipakai. Tentunya sekali lagi kalau sekarang sih pakai HP ya semua ya. Ya, HP-HP sekarang itu udah di dalamnya karena ada GPS itu biasanya dia bisa ngeset ada kompasnya juga gitu udah otomatis di dalamnya. Ada 3. Yang pertama ini kompas prisma. Jadi cara ngelihatnya juga. Ini kan? Mana Cik? Mana Aliana? Nah, sebentar. Oh, oke. Oke, thank you. Nah, betul banget. Nah, itu ya. Itu kompas bidik. Alia tahu cara pakainya? Belum. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan belajar nih buat hari ini. Nah, terus apakah semua harus punya? Ya, tentunya kalau sekarang sih apa istilahnya ya? Kita belum akan camping ya, belum akan penjelajahan, tentunya nggak harus punya sekarang ya, nanti aja ya, waktu pas kegiatan ke alam terbuka gitu ya. Nah, sekali lagi adik-adik, nah tadi contohnya dikasih lihat sama Alia ya, nah, kita lanjut lagi. Untuk cara pakainya, nanti Kang Berja jelasin. Sekarang dituliskan dulu ada 3. Kang, izin nggak bisa Zoom. Oh ya sih, yang lagi vaksin, mangga ya. Utamakan dulu vaksin ya. Zoom mah bisa nanti lagi ya, silahkan divaksin dulu. Nah oke. Terus ada kompas prisma ini ceritanya, semua yang ada di dalamnya ini, si angka-angkanya, ini terbalik semua. Karena dia cara ngelihatnya itu kayak pakai lensa. Lensanya tuh dia bentuknya prisma gitu. Jadi nanti waktu pas ngebaca si angka-angkanya itu jadi kebalik semua. Makanya disebut kompas prisma. Nah, yang umum dijual di toko-toko itu yang ini, yang kompas lensa yang ini, kompas bidik yang ini ya. Nah, yang ini tuh lebih gampang cara pakainya karena cukup lihat dari lensa yang di sini ke celah yang ada di depannya ini, terus lihat angkanya yang di dial ini di
tanda arah mata anginnya. Nah, yang paling kanan ini namanya kompas orientering atau Da Silva. Begitu. Jadi ada 3 ya, teman-teman ya. Kompas prisma, kompas bidik itu ada prisma sama lensa, terus ada Da Silva atau buat orientering. Biasanya disimpan di atas peta untuk nanti menentukan lokasi biasanya ya. Oke, ini arah kitanya lagi ada di posisi mana gitu ya. Buat pakai kompas orienter ini. Terus nanti dihitung sama azimut back azimutnya. Nah, istilahnya nanti ya, adik-adik kita perlahan-lahan. Oke, nah tadi yang dipegang sama Alia ya. Coba Cik, Alianya masih ada kan tadi teh? Halo, halo Alia. Cek. Nah, bisa kasih lihat lagi ya sebentar. Oke. Nah, adik-adik ini bisa kelihatan sama adik-adik ya. Si kompas bidik itu yang ada besinya. Nah, ini ada pengait jempol, terus ada lensanya, ada celahnya. Nah, kita ngelihat si arah bendanya itu pakai celah tadi ya, si celah bidik itu ke ini nih, ke si kawatnya. Namanya tuh visir ini, si kawat ini tuh visir. Jadi buat ngelihat si objeknya pakai itu. Nah, tuh kelihatannya di Alia juga ada. Terus yang di tengah ini si arah utara, selatan, timur, barat itu namanya dial. Gitu. Jadi buat ngelihat ini ke utara, ke timur, ke selatan, kemana gitu ya. Nah, terus sebentar, Kang Braja juga ada ya. Nah, biar adik-adik juga bisa lihat. Nah, sama kayak punyanya Alia. Nah, terus adik-adik yang cara pakainya itu kamu mesti 90 derajat karena dia pakai magnet ya, pakai magnet. Kalau kamu miring ya itu malah nggak berfungsi dia. Si tanda utara selatan nggak berfungsi. Terus nggak boleh ada besi di dekatnya ya. Kamu tahu kan kalau magnet itu nempel ke besi. Jadi waktu pas dipakai itu dia harus mendatar ya, harus mendatar dengan tanah gitu, harus sejajar dengan tanah. Terus nggak boleh dekat-dekat dengan besi. Nah, cara ngelihatnya ini mata di sini ngelihat ke celah visir, ke bendanya gitu ya. Nah, terus lihat si angkanya itu di dalamnya gitu. Oke. Sip, thank you nih dari Alia ya. Nah, itu nanti teman-teman yang lain boleh kalau ketemu Alia lihat dong teman-teman regunya ya nanti ya. Si kompas tadi ngali kumaha cara pakainya. Nah, oke, sampai sini dulu adik-adik. Tadi udah ada jenis-jenis kompas, terus ini bagian-bagiannya ya, bagian-bagiannya dari kompas. Jadi nggak cuma utara, selatan, timur, barat, tapi ada juga lensanya ya, ada celahnya, ada visirnya. Nih, kawat bidik ini celah visir ini ya. Terus ada jarumnya gitu. Terus silakan. Kalau nggak ada kita lanjut nih. Ada yang ditanyakan adik-adik? Wah, si Gana uhunya, can ayahnya. Baiklah, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi. Nah, ini yang sedikit matematika nih, ya. Kegunaan kompas, ya, tentunya untuk mengetahui arah kan. Nah, tapi ketika kita punya kompas, adik-adik ya, ini yang bermanfaat itu adalah untuk kita mengetahui lokasi tempat kita semula. Jadi kalau kita jalan gitu ya, nah pingin bisa balik lagi, nah itu bisa pakai kompas gitu ya. Ini Kang Braja coba praktekin dulu waktu pas coba pengembaraan ya sama teman-teman pramuka itu nyusurin pantai selatannya Jawa Barat gitu. Jadi ada petanya kan, terus kita pakai kompas ngelihat ya, wah ini si kampung ini atau sungai ini itu ada di mana, nah, terus kita harus ke arah berapa gitu ya. Mau balik laginya itu kalau misalkan nyasar berapa derajat, nah itu dipraktekin di sana. Walaupun ya karena udah banyak penduduk juga ya, itu daripada lihat peta sama lihat kompas lebih praktis nanya sama orang sih waktu itu teh. Jadi dongengnya waktu ada satu hari itu ya, kita nyasar gitu ya, terus nanya sama penduduk, Pak, maaf Pak, kalau mau ke desa ini gitu ya, waktu itu kita mau ke Cipatujah, nama tempatnya itu kalau nggak salah, Kang Braja lupa inget ya, itu teh masih jauh nggak gitu ya,
Terus kata si bapaknya teh, udah deket, paling 2 pasir lagi cenah atau 2 bukit lagi gitu ya kata dia teh. Sore juga sampai gitu. Nah, kita cobain kan ya, ikutin petunjuk si bapaknya dan kita sampai 3 hari kemudian. Nggak tahu caranya itu jauh banget kayaknya. Kalau orang sana mah kayaknya langkah kakinya lebih ini ya, lebih lebih kencang gitu. Nah, Akang sama yang lain tuh sampainya 3 hari kemudian. Nah, adik-adik bisa lihat ini contoh cara penghitungan kalau untuk azimut. Azimut itu sasaran bidik. Jadi kayak Alia mah bisa coba praktekin ya. Misalkan Kang Beraja ngelihat ini nih laptop ya, ngelihat laptop di depan. Nah, terus kelihatan si derajatnya itu di angka mana itu angka? Oh ya. Ya, di 80 derajat gitu ya. Oke, si azimutnya 80 derajat. Jadi kalau Kang Beraja jalan itu lagi di arah 80 derajat. Nah, terus saya pingin balik lagi ya. Udah jalan 80 derajat tuh pingin balik lagi gitu, garis lurus kan. Nah, kalau pingin balik lagi itu kita tinggal tambah aja 180. Kan tadi 80 derajat tambah 180. Berarti itu sekitar 260 ya. Nah, jadi balik lagi, cari 260, nah jalan lagi gitu. Nah, kenapa penting untuk pakai kompas ketika kita menentukan sasaran bidik sama si azimut sama back azimut ini? Karena setiap 1 derajat kamu meleset dari arah kompasnya, itu bisa nyasar sampai 4 kiloan ya si simpangannya tuh gitu. Semakin jauh makan semakin nyasar gitu. Makanya penting kita paham kalau lagi di tempat yang istilahnya mah terpencil gitu ya. Sasaran azimut sama back azimut gitu. Kalau misalkan waktu pas dibidik itu sasarannya di atas 180, maka back azimutnya itu dikurangin 180. Oke. Sip. Jadi yang silakan dicatat ya adik-adik ya. Kang Beraja ulangi lagi nih. Kenapa nggak mau balik lagi dia? Nah, ada 3 jenis kompas, ya, yang prisma, lensa, terus yang Da Silva ini ya. Terus ini ada bagian-bagian kompasnya. Dari mulai ada dial yang di tengahnya itu. Ya, coba tinggal dulu. Nah, ini tuh dial. Ini si lensanya, ini celahnya ya. Celah si buat celah ngebidik. Ini visir ya, celah visir ini sama buat ada kawatnya gitu ya untuk memastikan dia akurat gitu. Terus ada penggaris untuk skala kalau kamu pakai peta topografi, pengait jempolnya ya, tempat jempol, dan kaca pembesar ini buat ngelihat si angka di dalamnya. Oke. Kompasnya rusak Kang gara-gara miring. Aduh lebar. Ya. Nyimpennya salah ya Alia ya. Oke. Nah, yang berikutnya catatan terakhirnya adik-adik ya. Ini adalah azimut ya dan back azimut. Begitu. Kamu bisa bidik arah waktu jalan misalkan. Kamu mau cobain boleh banget ya. Pakai HP aja sih. Wait, kalau di HP itu tampilannya gimana ya? Kayaknya HP Kang Beraja cek lah kompasnya bener tuh. HP nangis budud soalnya. Oh ya, masih bener lah. Nah, semoga kelihatan ya. Kayak ketinggal itunya. Cik, ada di spotlight. Wah, rada. Nah, kan ada ya. Ada derajatnya, adik-adik bisa lihat. Nah, itu sekitar 240 misalkan ya. Nah, Kang Beraja coba cek. Kalau si sasaran bidiknya, ini si azimutnya itu 240 ya, 240 derajat. Baik azimutnya berapa? Nah, ngetesnya gitu weh. So, berapa adik-adik?
Kalau azimutnya 240, Kang Braja ini lagi coba membidik diri sendiri ya. 240 derajat ceritanya. Oh, rubah-rubah terus tuh. Berapakah back azimutnya? Mari. Nah, kan ada kompas di HP ya, enaknya kalau adik-adik mau coba praktek azimut sama back azimut. Bahkan udah ada GPS-nya kan, ada longitudinal sama latitude ya. Berapa? Kalau azimutnya 240, coba back azimutnya berapa? Udah ketemu? Ayo cek. Coba azimut 240. Nah, salah, kalah Kak Alia ya nak. Azimut 240, berapakah back azimutnya? Oke. Bingung nggak adik-adik? Lihat rumusnya. Nah, benar banget. Tinggal dikurangin 180 ya. Nah, itu karena tadi 240, kurangin 180, berarti 60 ya. Karena 180 ditambah 60 itu 240. Gitu nih, Sela kelebihan 20 derajat. Nah, ini ada yang nge-direct message nih dari Aisyah ya. Nah, Aisyah bener nih. 60 gitu adik-adik. Coba cek deh nya. Cek deh. Kalau azimutnya sekarang Kang Braja punya misalkan azimutnya itu 300 derajat. Nah, berapa back azimutnya? Berapa back azimutnya? Cuman gitu doang adik-adik. Hitung azimut back azimut nah. Tambah atau kurang 180. Yes, betul. Yes, benar banget 120. Gitu doang ya. Jadi waktu kamu pas ada di satu tempat ya, terus kamu ragu. Ini tuh arahnya benar atau enggak. Nah, dari tempat kamu berdiri, pakai si kompasnya, terus kamu bidik kan ya. Misalkan kayak tadi ya, 300 derajat gitu waktu pas kamu bidik tuh. Nah, kamu jalan lurus 300 derajat, bret gitu ya. Terus tek mentok ternyata tebing gitu ya. Nggak bisa dilewatin gitu, tebing. Nah, harus balik lagi kan? Ya. Nah, waktu kamu harus balik lagi, pakai si kompasnya, diingat tadi itu perginya 300 derajat, kamu balik kanan, cari arah 120 gitu. Nah, dibidik 120 derajat, terus jalan lagi lurus gitu. Nah, insya Allah kamu akan kembali lagi ke tempat semula. Nah, itulah gunanya si azimut sama back azimut. Supaya waktu kamu nanti nyasar gitu ya, nah itu bisa balik lagi. Plus nanti kegunaannya satu lagi itu untuk menentukan lokasi ya. Menentukan lokasi kamu berada. Jadi kayak triangulasi ya. Nanti adik-adik akan belajar lebih banyak kalau pas udah rakit dan diterap ya si materinya ini. Jadi kita ada peta, terus misalkan ada korban ya. Korban diperkirakan ada di mana gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai kompas untuk sama azimut back azimut untuk memperkirakan si area untuk pencarian korban gitu. Atau misalkan kita lagi ada di satu tempat, pingin tahu di peta itu kita posisinya ada di mana, nah itu bisa tuh pakai kompas juga. Dilihat di petanya, pakai kompas, oh ini ada gunung ini, ada gunung itu. Nah terus pakai azimut, back azimut, nanti ketahuan koordinat kita saat itu ada di mana. Begitu adik-adik ya. Nah ini kegunaannya. Jadi si kegunaan kompas itu nggak cuman untuk nyari arah, gitu ya, arah utara, selatan gitu ya, barat, timur gitu. Tapi juga berguna untuk supaya kitanya nggak nyasar gitu ya saat ada di satu tempat gitu, memudahkan kita balik lagi ke tempat semula, plus menentukan posisi gitu ya, menentukan posisi kita berada di peta. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nah, sambil sekarang terakhir Kang Braja coba tanya.
Sekarang kalau azimutnya itu 120 derajat ya. Tadi jangan 120. Azimutnya misalkan 70 derajat. Nah, berapakah baik azimutnya? Kalau azimutnya 70, maka baik azimutnya berapa adik-adik? Coba. Yes. Terima kasih ini. Langsung jauh dengan betul ya. Tinggal ditambah 180 nih dari Alia sama dari Aisyah nih, benar. Jadi 250. Oke. Sip. Thank you. Oke. Ini belum ada nambah lagi ya untuk regu. Titipan Kang Beraja di minggu depan ya, di minggu depan ini karena kita akan mau jota-joti ya, Jambore on the air, Jambore on the internet. Semua boleh ikut tentunya. Nah, tapi kita akan lomba nih adik-adik ya di minggu depan. Kita akan lomba paling banyak dapetin JID namanya nanti. Nanti itu waktu pas jota-joti itu ada JID. Nanti juga mereka bakal nanya sama adik-adik, JID-nya berapa gitu. Ya, nanti tukeran JID istilahnya tuh ya, sama seluruh pramuka seluruh dunia gitu. Nanti teh kenalan, ngobrol, nah terus teh kamu JID-nya berapa? Nah gitu. Nanti tukeran si JID-nya. Nanti Kang Beraja kasih ya punyanya Pramuka 13 itu JID-nya nomornya berapa. Ini nanti tukeran si JID-nya. Nah, teman-teman yang paling banyak dapat JID itu regunya ya. Nah, itu nanti coba kita pikirin ya dapat apa gitu ya. Nanti jadi banyak-banyak si JID-nya. Cuman harus ada ininya ya, harus ada obrolannya ya. Jangan cuma nomor random aja dikirimi nomor random gitu. Nah, nanti kita coba aturin ya si kesepakatannya. Jadi setiap regu itu boleh ikutan. Nanti berlomba-lomba ya buat dapetin JID sebanyak-banyaknya. Nah, untuk jota-jotinya ini tentunya pribadi ya, individu. Maksudnya kan nanti waktu chatting mah ya sendiri-sendiri ya. Kenalannya sendiri-sendiri. Nah, tapi untuk regunya Akang pingin nanti kita saling berlomba mencari sebanyak-banyaknya teman gitu ya. Tukeran nomor JID gitu. Semua orang bisa ikutan untuk si jota-joti ini. Kesempatannya buat adik-adik kenalan, siapa tahu dapat orang kenalan orang. Biasanya banyaknya kalau jam pagi-pagi itu dari ini ya, dari Asia lagi gitu ya. Nah, semoga nanti ada yang dari Amerika atau yang dari Eropa gitu ya, ikutan gitu ya, kayak Inggris gitu. Begitu. Jadi teknisnya nanti semua regu nih, dari regu elang nih, regu Black Bull ya, Wijaya Kusuma nih sampai regu kaktus gitu ya. Itu semua orang itu nanti akan online, kita akan jota-joti bareng gitu ya, chatting bareng gitu. Nah, terus nanti kita akan hitung siapa yang paling banyak dapat JID gitu. Nah, Kang Beraja perlu mastiin dulu apakah semua regu yang ada di sini, regu elang, cendrawasih, laba-laba, nih serigala ya, sampai regu Wijaya Kusuma, Bougainville nih sampai regu kaktus. Perwakilannya ada yang di Discord kan? Adik-adik, Kang Beraja perlu tanya dulu ya. Pastiin ada perwakilan regunya itu punya Discord supaya nanti bisa masukin si JID yang didapetin gitu. Jadi aku udah dapet JID, nah dimasukin di channel regunya ya. JID-nya berapa gitu. Begitu adik-adik ya. Kita akan coba seperti itu di minggu depan. Seru kok. Terus acaranya itu panjang. Jadi 3 hari. 15, 16, 17 ya, 15, 16, 17 dan 24 jam ya. Jadi 3 kali 24 jam itu si acaranya. Nanti selepas latihan Sabtu, adik-adik yang mau lanjutin chatting itu boleh banget. Terus Kang Beraja lagi nunggu informasi kalau kayak server Minecraft gitu ya, itu udah ada linknya atau belum gitu ya. Nah, nanti di-share juga ke adik-adik yang suka main game Minecraft gitu ya. Begitu adik-adik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak punya Discord dan regu? Hah?
Yang belum punya regu, silakan ya. Kamu boleh tanya ya. Ini ke teman-temannya, boleh ikutan. Nah, kalau misalkan, Kang, saya mah bukan pramuka gitu ya, mau ikutan jota-jotinya boleh nggak? Boleh juga ya. Nah, kenalan, maksudnya teh kesempatan ya buat kenalan dengan pramuka dari dunia gitu ya. Ya nanti kamu kan warga SMP 13 ya, gitu. Jadi nanti boleh nanti kenalan gitu. Tapi ini untuk si regunya kita akan lombain banyak-banyak JID gitu. Iya, nanti JID-nya dibagi. JID-nya nanti dari 13 cuma satu. Adik-adik nggak usah khawatir ya. Si JID-nya mah cuma satu, kalian mah sama semua gitu. Setilu belasan JID-na eta. Nah, nanti kamu harus cari JID punya orang lain gitu. Biar nggak bingung, JID-nya jangan beda-beda ya. JID dari 13 mah sama satu. Gitu. Jadi kayak tahun lalu tuh teman-teman yang kelas 8, kelas 9 gitu. Jadi di waktu itu mah kita belum pakai Discord ya, pakai WA. Terus nanti juga teman-teman yang pas kan nanti kita pakai Zoom ya. Jadi nanti kasih lihat, Kang, aku dapat dari orang Filipina, langsung catat JID-nya berapa gitu. Aku dapat dari Arab gitu. Terus ada dari apalagi kemarin teh Australia, Malaysia, banyaknya waktu itu karena ya yang se-Asia ya, Filipina, Malaysia, terus Vietnam, terus Laos itu. Pokoknya banyaknya yang dari Asia waktu itu kita tukeran JID-nya. Dan bisa dilakukan itu selama 3 hari berturut-turut adik-adik ya. Nanti Kang Braja kasih infonya lebih detail ya, menunggu dari panitianya nih. Kemarin baru dapat JID-nya doang, nah si eventnya itu belum tahu. Terus buat adik-adik juga nanti bisa lihat nonton ini ya, Youth Get Talent, jadi yang udah pada ngirimin video talent gitu ya. Kayak nyanyi, terus dance mungkin gitu ya, itu bisa nonton juga di sana. Plus nanti mabar gitu ya. Biasanya Minecraft sih, main barengnya, bukan game yang lain-lain ya, gitu. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan adik-adik, kita cukup seru ya mudah-mudahan buat hari ini. Nanti Kang Braja share si infonya untuk Jota Joti di minggu depan. Nanti adik-adik chatting kok, jadi bukan kayak sekarang Zoom gitu ya. Yang Zoom-nya mah kita aja nanti si teman-teman sama Kang Braja Zoom bareng. Nah, tapi dengan pramuka lainnya tuh chatting. Karena kalau langsung video call itu ini ya koneksi ya suka jadi lelet. Kalau chatting kan simple gitu. Ya, nanti tunggu JID-nya dibagikan, oke? Untuk adik-adik semua. Oke. Ada yang ditanyakan adik-adik? Silakan. Untuk para regu, kegiatan kita di minggu depan, kita akan seru-seruan bareng di Jota Joti. Ya, nggak ada ya? Oke. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Bisa lewat WA juga nanti ya, kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan. Oke, terakhir terima kasih banyak kemarin untuk regu-regu yang udah berpartisipasi ya untuk di lomba foto Bandung Kotaku. Yang belum silakan ditunggu waktunya sampai besok ya, hari Minggu 10 Oktober. Adik-adik masih bisa mengirimkan foto regunya ya. Nah, terus jangan banyak-banyak ya adik-adik ya. Satu regu cukup 2 ya. Satu regu itu cukup 2 saja. Nanti begitu. Iya, silakan. Oh, kirain tadi mau nanya. Begitu adik-adik. Sip. Semoga cukup jelas ya infonya yang ini juga. Linknya ada di Discord sama ada di Google Classroom ya adik-adik. Oke. Kita sampai di penghujung acara adik-adik. Terima kasih buat atensinya ini. Kang Braja senang banget ketemu adik-adik semua. Kita tiap Sabtu walaupun masih online, tapi bisa ini ya, bisa bareng-bareng nih. Nah, ini belum disapa nih. Halo Raffi. Nah, ini dari 8E nih. Semoga kabarnya baik. Kumaha kamari PTS? Aman? Wah, leungit. Langsung kayaknya koneksi lagi nggak oke. Semoga teman-teman. Oh, ini ada nih. Ya, semoga aman ya. Adik-adik kelas 8 dan kelas 9 juga kemarin PTS-nya lancar. Walaupun cenah matematika hese-nya. Kita tutup buat kegiatannya
pagi ini. Kang Braja tidak bosan-bosan mengingatkan moto gugus depan, tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati jangan hidup, takut hidup, mati sekalian. Setia, siap, sedia. Kita tutup adik-adik buat kegiatannya dengan doa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kelancaran untuk latihan Sabtu hari ini 9 Oktober 2021. Minggu depan insya Allah sesuai perkenananmu kami akan melaksanakan Jota dan Joti. Kami mohon kepadamu diberikan kelancaran, dan juga selepas ini buat kami semua adik-adik dan juga teman-teman yang mungkin akan berkegiatan bersama keluarga bisa juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekali lagi buat teman-teman keluarga yang mungkin tengah sakit, semoga Engkau berkenan berikan kesembuhan. Berdoa masing-masing, mulai. Amin. Mari kita bersama-sama dengarkan himne pramuka. Oke, sudah selesai adik-adik semua. Terima kasih banyak buat hari ini. Dari Kang Braja segitu dulu. Nanti Kang Braja bagikan link daftar hadir seperti biasa ya di Discord dan juga Google Classroom. Waktu pengisian daftar hadirnya sampai jam 11. Oke, kita tutup dulu adik-adik. Semoga tetap sehat, tetap semangat buat semuanya. Terus sampaikan salam Kang Braja untuk keluarga adik-adik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.